Tahukah Anda bahwa di puncak tertinggi Papua terdapat lanskap tropis terakhir di Asia yang diprediksi akan lenyap dalam beberapa tahun ke depan akibat pemanasan global? Bahwa Papua, pulau tropis terbesar di dunia, terbentuk akibat tabrakan lempeng tektonik yang dahsyat yang mengangkat dasar laut purba menjadi pegunungan yang mematikan? Dan bahwa di jantung pegunungan Foja terdapat dunia yang hilang, di mana spesies yang dianggap punah ditemukan kembali di wilayah berhutan yang belum tersentuh aktivitas manusia. Jika Anda belum tahu, Papua jauh lebih dari sekadar ujung paling timur kepulauan. Ini adalah benteng terakhir keanekaragaman hayati di dunia. Rumah bagi puncak-puncak Kars yang megah dan tanah yang dibentuk oleh kekuatan tektonik Pasifik. Jadi, bercepah untuk menemukan 50 fakta mengejutkan yang mengungkap keajaiban alam, misteri geologi, dan keindahan geografis dari jantung Papua yang sebenarnya. Papua adalah negeri di mana gletser purba berselimut kabut tepat di atas garis khatulistiwa yang panas membara. Wilayah ini menyimpan rahasia geologi yang sangat menakjubkan bagi siapa saja yang ingin mendalami kekayaan alam semesta yang luar biasa. Sebagai pulau terbesar kedua di dunia, Papua menawarkan bentang alam yang paling ekstrem, mulai dari rawa-rawa yang sangat luas hingga puncak gunung tertinggi yang diselimuti salju abadi sepanjang masa. Berikut ini adalah pembahasan mendalam mengenai berbagai fenomena geografis yang membuat wilayah ini begitu unik dan tidak tertandingi di planet bumi ini. 50. Puncak Jaya. Puncak Jaya berdiri megah sebagai titik tertinggi di kawasan Oseania dengan ketinggian mencapai 4.884 meter di atas permukaan laut. Gunung ini memiliki keunikan yang sangat langka karena menyimpan lapisan gletser abadi tepat di wilayah khatulistiwa yang biasanya dikenal beriklim panas menyengat. Fenomena ini membuat Puncak Jaya menjadi satu dari sedikit tempat di dunia di mana salju bisa ditemukan di daerah tropis yang lembab. Meskipun luas lapisan es ini terus menyusut akibat perubahan iklim global yang ekstrem, keberadaannya tetap menjadi magnet bagi para pendaki profesional dari seluruh penjuru dunia. Medan pendakian yang sangat terjal menjadikannya salah satu puncak yang paling dihormati dalam daftar 7 puncak tertinggi di dunia. 49. Pulau terbesar kedua. Pulau Papua merupakan pulau terbesar kedua di seluruh permukaan planet bumi setelah Pulau Greenland yang terletak di bagian utara benua Amerika. Dengan luas wilayah mencapai sekitar 786.000 km persegi. Ukuran raksasa ini bahkan melampaui gabungan beberapa negara besar di benua Eropa secara bersamaan. Secara geografis, pulau ini terbagi menjadi dua wilayah politik yang berbeda melalui garis batas bujur 141 derajat timur yang memisahkan Kedaulatan Republik Indonesia dan negara Papua Nugini. Bentang alamnya yang sangat luar biasa luas mencakup berbagai ekosistem, mulai dari pesisir pantai berpasir putih hingga pegunungan tinggi yang puncaknya diselimuti oleh kabut tebal dan es dingin sepanjang tahun tanpa henti. 48. Taman Nasional Lawrence. Taman Nasional Lawrence merupakan kawasan lindung terbesar yang berada di wilayah Asia Tenggara dengan luas mencapai 2,4 juta hektar secara keseluruhan. Kawasan ini diakui sebagai situs warisan dunia oleh Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa karena memiliki keragaman hayati yang sangat lengkap dan unik. Keajaiban geografis ini membentang dari puncak gunung yang bersalju hingga ke wilayah pesisir pantai yang dipenuhi oleh hutan bakau yang sangat lebat dan subur. Di dalam kawasan ini terdapat perwakilan ekosistem yang paling lengkap di wilayah Pasifik, mulai dari padang rumput alpin hingga lahan basah air tawar yang luas. Keanekaragaman flora dan fauna di dalamnya mencerminkan evolusi geologi pulau yang telah berlangsung selama jutaan tahun lamanya. 47. Kepulauan Raja Ampat. Gugusan Kepulauan Raja Ampat yang terletak di ujung barat semenanjung Kepala Burung terdiri dari 4 pulau besar utama, yaitu Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Selain keempat pulau raksasa tersebut, kawasan ini juga mencakup ribuan pulau kecil lainnya yang tersebar indah seperti zamrud hijau di atas permukaan laut biru yang jernih. Secara geografis, wilayah ini berada di pusat segitiga terumbu karang dunia yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati laut paling tinggi di seluruh muka bumi. Arus laut yang kuat di antara selat-selat sempit membawa nutrisi yang sangat melimpah bagi ekosistem bawah laut yang luar biasa mempesona. Di formasi batuan karst yang menjulang tinggi dari dalam air menciptakan pemandangan labirin alam yang sangat ikonik dan sulit ditemukan. 46. Semenanjung Kepala Burung. Wilayah
barat Pulau Papua dikenal secara geografis dengan sebutan Semenanjung Kepala Burung karena bentuk petanya yang memang sangat menyerupai anatomi kepala seekor burung cendrawasih. Kawasan yang luas ini mencakup berbagai macam formasi geologi yang unik, termasuk Pegunungan Tamrau dan Pegunungan Arfak yang menjadi rumah bagi ribuan spesies endemik yang langka. Semenanjung ini merupakan pintu gerbang utama menuju kekayaan alam Papua bagian barat yang sangat melimpah baik di daratan maupun di bawah permukaan lautnya yang tenang. Dan karakteristik geografisnya yang menonjol membuat wilayah ini menjadi fokus utama dalam berbagai studi penelitian ilmiah mengenai pergeseran lempeng tektonik di wilayah Pasifik Barat. Bentuk unik ini merupakan hasil dari proses geologi yang sangat kompleks selama periode jutaan tahun. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk berlangganan dan menyukai video ini agar terus menjelajahi geografi yang aneh dan menarik dari tempat-tempat indah dan menawan yang akan Anda temukan selanjutnya. 45. Di Danau Sentani. Danau Sentani terletak di bawah lereng pegunungan Cyclops yang megah dan berada pada ketinggian sekitar 75 meter di atas permukaan air laut. Danau yang luas ini memiliki keunikan berupa keberadaan 22 pulau kecil yang tersebar di tengah perairan tawar yang sangat tenang dan jernih. Secara geografis, danau ini merupakan sisa dari sebuah teluk laut purba yang terisolasi akibat pergerakan lempeng bumi ribuan tahun yang lalu sehingga airnya berubah menjadi tawar. Ekosistem di sekitarnya sangat subur dan menyediakan sumber daya alam yang melimpah bagi penduduk lokal yang tinggal di rumah panggung di atas air. Keindahan pemandangan danau yang dikelilingi perbukitan hijau menjadikannya salah satu ikon geografi yang paling menonjol di wilayah timur. 44. Lembah Baliem. Lembah Baliem merupakan sebuah dataran tinggi yang sangat luas dan subur yang terletak di tengah pegunungan Jayawijaya pada ketinggian 1.600 meter. Lembah ini dikelilingi oleh puncak-puncak gunung tinggi yang menjulang sehingga sempat tersembunyi dari dunia luar selama berabad-abad hingga akhirnya ditemukan secara tidak sengaja. Secara geografis, lembah ini memiliki panjang sekitar 80 km dan lebar sekitar 20 km yang dialiri oleh Sungai Baliem yang berkelok-kelok indah. Tanah di wilayah ini sangat kaya akan nutrisi organik yang memungkinkan pertanian tradisional berkembang pesat meskipun berada di daerah pegunungan yang sangat terpencil. Suhu udara di dalam lembah ini cenderung sejuk dan seringkali diselimuti kabut tipis pada pagi hari yang syahdu. 43. Sungai Mamberamo. Sungai Mamberamo seringkali dijuluki sebagai Sungai Amazon milik Indonesia karena debit airnya yang sangat besar dan keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa kaya. Sungai ini memiliki panjang lebih dari 600 km dan melintasi hutan hujan tropis yang sangat lebat dan sebagian besar belum terjamah manusia. Secara geografis, sungai ini mengalir dari pertemuan beberapa anak sungai di pegunungan tengah menuju ke utara hingga bermuara di Samudra Pasifik yang luas. Lembah sungai ini membentuk dataran rendah yang sangat luas dan menjadi habitat bagi berbagai spesies buaya muara serta burung-burung eksotis yang langka. Arus airnya yang sangat kuat dan lebar sungai yang mencapai ratusan meter menjadikannya jalur transportasi air yang vital bagi masyarakat pedalaman Pulau Papua. 42. Pegunungan Cyclops. Pegunungan Cyclops berdiri kokoh sebagai cagar alam yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem di wilayah Jayapura dan sekitarnya di bagian utara Pulau Papua. Secara geografis, pegunungan ini berfungsi sebagai menara air alami yang menyediakan pasokan air bersih bagi ribuan penduduk yang tinggal di kaki gunung dan pesisir. Tebing-tebing curam dan hutan hujan tropis yang sangat lebat menyelimuti seluruh area pegunungan ini sehingga akses menuju puncaknya sangatlah sulit dan menantang. Di dalam kawasan pegunungan ini hidup berbagai spesies fauna endemik seperti kanguru pohon dan burung cendrawasih yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Keberadaan pegunungan ini juga berfungsi sebagai penghalang alami yang melindungi wilayah pemukiman dari hembusan angin laut yang sangat kuat dari samudera. 41. Taman Nasional Wasur. Taman Nasional Wasur terletak di bagian paling timur Indonesia, tepatnya di Kabupaten Merauke, yang memiliki karakteristik geografis sangat unik dan berbeda dari wilayah lainnya. Kawasan ini sering disebut sebagai Serengeti Papua karena memiliki lahan basah yang luas dan sabana yang menyerupai pemandangan alam di benua Afrika yang gersang. Salah satu keajaiban geografi di tempat ini adalah adanya ribuan rumah semut raksasa yang tingginya bisa mencapai 2 meter lebih di atas tanah.
Secara berkala, wilayah ini mengalami siklus banjir saat musim hujan dan kekeringan yang sangat ekstrim saat musim kemarau tiba melanda kawasan tersebut. Kawasan ini juga menjadi tempat persinggahan yang sangat penting bagi jutaan burung migran yang melakukan perjalanan jauh dari benua Australia. 40. Teluk Cenderawasih. Teluk Cenderawasih merupakan taman nasional laut terbesar di Republik Indonesia yang mencakup wilayah perairan yang sangat luas di antara Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Nabire. Secara geografis, teluk ini berbentuk seperti kantong raksasa di bagian utara Pulau Papua yang terlindungi dari arus laut dalam yang sangat kuat dan ganas. Keunikan utama dari tempat ini adalah keberadaan populasi hiu paus yang menetap sepanjang tahun dan berinteraksi secara damai dengan para nelayan lokal setempat. Teluk ini juga menyimpan kekayaan ekosistem terumbu karang yang sangat sehat serta berbagai jenis mamalia laut seperti lumba-lumba dan dugong yang langka. Karena topografinya yang relatif tenang, wilayah ini menjadi laboratorium alam yang sangat ideal bagi para peneliti kelautan internasional untuk belajar. 39. Distrik Mapenduma. Distrik Mapenduma terletak jauh di dalam jantung pegunungan tengah Papua dan merupakan salah satu wilayah yang paling sulit dijangkau karena kondisi geografisnya. Wilayah ini dikelilingi oleh dinding-dinding gunung kapur yang sangat tinggi serta lembah-lembah dalam yang seringkali tertutup oleh awan tebal sepanjang hari. Secara geografis, akses menuju tempat ini hampir sepenuhnya bergantung pada transportasi udara menggunakan pesawat kecil yang harus mendarat di landasan pacu darurat. Meskipun medannya sangat ekstrim dan menantang, kawasan ini memiliki kekayaan botani yang luar biasa dengan berbagai jenis anggrek hutan yang tumbuh subur di pepohonan. Keheningan dan isolasi geografis Mapenduma menjadikannya salah satu titik yang paling misterius dan penuh rahasia di seluruh wilayah kedaulatan Republik Indonesia bagi penjelajah. 38. Pulau Biak. Pulau Biak terletak di pintu masuk Teluk Cenderawasih dan memiliki posisi geografis yang sangat strategis sebagai benteng pertahanan di wilayah Samudra Pasifik Utara. Pulau ini terbentuk dari formasi batuan karang yang terangkat dari dasar laut sehingga permukaan tanahnya cenderung berbatu dan memiliki banyak gua bawah tanah. Secara geografis, pulau ini berada sangat dekat dengan garis khatulistiwa yang menyebabkan intensitas sinar matahari di sini sangat tinggi dan cuaca cenderung panas. Pulau Biak juga memiliki pantai-pantai dengan pasir putih yang sangat halus, serta dikelilingi oleh atol-atol kecil yang sangat indah untuk dijelajahi oleh penyelam. Sejarah geologisnya yang unik membuat pulau ini memiliki beberapa spesies burung endemik yang hanya bisa ditemukan di daratan kecil ini saja. 37. Sungai Digul. Sungai Digul merupakan salah satu sungai terpanjang dan paling berliku di wilayah selatan Papua yang mengalir melintasi rawa-rawa luas serta hutan hujan yang lebat. Secara geografis, sungai ini bermata air di Pegunungan Jayawijaya dan mengalir ke arah selatan hingga akhirnya bermuara di Laut Arafura yang sangat luas. Arus sungainya yang tenang namun sangat dalam menjadikannya sebagai jalur transportasi utama bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman Kabupaten Boven Digul yang terpencil. Selama musim hujan, sungai ini seringkali meluap dan menggenangi hutan di sekitarnya sehingga menciptakan ekosistem lahan basah yang sangat luas bagi berbagai fauna air. Keberadaan sungai ini sangat krusial dalam sejarah pembentukan pola pemukiman penduduk di wilayah selatan Pulau Papua sejak dahulu. 36. Pegunungan Arfak. Pegunungan Arfak merupakan titik tertinggi di Semenanjung Kepala Burung dengan puncak utamanya yang mencapai ketinggian sekitar 2.940 meter. Secara geografis, kawasan pegunungan ini dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa, terutama bagi berbagai jenis burung pintar dan burung cendrawasih. Jadi lembah-lembah pegunungan ini terdapat dua danau kembar yang sangat terkenal, yaitu Danau Angi Giji dan Danau Angi Gida yang memiliki pemandangan sangat mempesona. Suhu udara di wilayah ini bisa menjadi sangat dingin, terutama pada malam hari karena letaknya yang berada di dataran tinggi yang berangin kencang. Hutan lumut yang menyelimuti bagian atas pegunungan ini menciptakan suasana yang sangat lembab dan memberikan kehidupan bagi ribuan spesies tumbuhan unik. 35. Teluk Triton.
Oke, Teluk Triton terletak di wilayah Kabupaten Kaimana dan dikenal sebagai surga tersembunyi karena keindahan bawah lautnya yang didominasi oleh hamparan karang lunak yang berwarna-warni. Secara geografis, teluk ini dikelilingi oleh tebing-tebing batu kapur yang menjulang tinggi dan dihiasi oleh lukisan dinding purba peninggalan manusia pada zaman prasejarah. Perairan di teluk ini sangat kaya akan nutrisi karena adanya fenomena arus naik yang membawa makanan dari dasar laut ke permukaan air. Hal ini menarik perhatian berbagai jenis ikan besar dan kawanan paus yang sering terlihat muncul di permukaan air teluk yang tenang tersebut. Keindahan alam di atas dan di bawah air menjadikan teluk ini sebagai salah satu aset geografi paling berharga di Provinsi Papua Barat. 34. Gletser Karstens. Gletser Karstens adalah sisa-sisa terakhir dari zaman es yang masih bertahan di puncak tertinggi Papua dan seluruh Oseania hingga saat ini. Secara geografis, Gletser ini berada pada ketinggian lebih dari 4.700 meter di atas permukaan laut yang sangat dingin. Lapisan es ini merupakan satu-satunya gletser tropis yang tersisa di wilayah Asia Pasifik dan terus dipantau oleh para ilmuwan dunia. Sayangnya, akibat pemanasan global yang terus meningkat, luas permukaan es ini mengalami penyusutan yang sangat signifikan setiap tahunnya secara dramatis. Gletser ini memberikan pemandangan kontras yang luar biasa indah karena berada tepat di atas hutan hujan tropis yang sangat hijau dan lebat di bawahnya. Fenomena alam ini bukti nyata dinamika bumi. 33. Danau Paniai. Danau Paniai pernah dinobatkan sebagai danau yang paling indah di dunia pada sebuah konferensi danau sedunia di negara Swiss tahun 1938. Secara geografis, danau ini terletak di wilayah pegunungan tengah pada ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut yang sejuk. Perairan ini dikelilingi oleh pegunungan tinggi yang hijau serta perkampungan suku Mei yang hidup harmonis dengan alam sekitar mereka. Danau ini memiliki ekosistem yang unik dengan keberadaan beberapa spesies udang selingkuh yang hanya dapat ditemukan di wilayah perairan tawar dataran tinggi tersebut. Kejernihan air danau ini mencerminkan langit biru yang cerah dan memberikan sumber kehidupan bagi ribuan orang yang tinggal di pesisir danau yang sangat asri ini. 32. Pulau Yapen. Pulau Yapen terletak di Teluk Cenderawasih dan dikenal sebagai wilayah yang memiliki topografi sangat bergelombang dengan deretan pegunungan yang melintang dari timur ke barat. Secara geografis, pulau ini memiliki hutan hujan primer yang sangat padat dan menjadi habitat utama bagi burung cendrawasih kuning kecil yang sangat eksotis. Karena letaknya yang cukup terisolasi, pulau ini menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan banyak spesies endemik yang belum terjamah oleh kemajuan teknologi manusia. Wilayah pesisirnya didominasi oleh tebing batu kapur yang curam serta pantai berpasir yang sangat indah namun sulit untuk dijangkau melalui jalur darat yang ekstrim. Pulau ini merupakan salah satu paru-paru dunia yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan udara di wilayah Pasifik Utara yang luas. 31. Sungai Baliem. Sungai Baliem mengalir membelah lembah Baliem yang sangat luas dan merupakan urat nadi kehidupan bagi ribuan penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan Jayawijaya. Secara geografis, sungai ini bermula dari dataran tinggi utara dan mengalir ke arah selatan melewati berbagai celah gunung yang sangat sempit dan dalam. Keunikan dari sungai ini adalah kekuatannya dalam mengikis batuan keras selama jutaan tahun sehingga membentuk ngarai yang sangat dalam dan tebing yang sangat terjal. Airnya yang berwarna coklat karena membawa muatan sedimen tanah yang sangat subur bagi pertanian tradisional di sepanjang aliran sungai yang berkelok-kelok. Sungai ini akhirnya menghilang ke dalam terowongan bawah tanah yang sangat misterius sebelum muncul kembali di dataran rendah bagian selatan Pulau Papua yang sangat luas. 30. Kars Pulau Misul. Kars Pulau Misul merupakan salah satu formasi batuan kapur paling spektakuler di dunia yang terletak di bagian selatan Kepulauan Raja Ampat yang sangat mempesona. Secara geografis, wilayah ini didominasi oleh ribuan pulau kecil yang berbentuk seperti kerucut dan menjulang tinggi dari dalam air laut yang berwarna biru toska. Proses erosi selama jutaan tahun telah menciptakan labirin laut yang sangat rumit dan penuh dengan gua-gua bawah air yang sangat dalam dan gelap. Keberadaan Kars ini menyediakan tempat perlindungan yang sangat ideal bagi ribuan spesies ikan karang dan terumbu karang yang sangat sehat dan terjaga. Pemandangan dari atas Bukit Kars ini menawarkan panorama yang luar biasa indah, yang sering kali dibandingkan dengan keindahan alam di wilayah Halong Bay atau Kepulauan Maladewa, 29, Tanjung Kasuari.
Tanjung Kasuari merupakan titik geografis yang sangat penting yang terletak di ujung semenanjung Kepala Burung, tepatnya di wilayah administrasi Kota Sorong yang terus berkembang. Secara geografis, tanjung ini menjadi penanda batas antara perairan Samudra Pasifik di bagian utara dan Laut Seram di bagian selatan yang memiliki arus sangat kuat. Wilayah ini memiliki karakteristik pantai yang berpasir putih serta ekosistem hutan pantai yang masih cukup terjaga dengan baik dari gangguan aktivitas manusia. Arus laut di sekitar tanjung ini dikenal cukup berbahaya bagi kapal kecil karena adanya pertemuan dua massa air yang memiliki suhu dan salinitas yang sangat berbeda satu sama lain. Lokasinya yang sangat strategis menjadikannya sebagai tempat yang ideal untuk memantau pergerakan kapal yang melintasi wilayah perairan barat Pulau Papua. 28. Pulau Mansinam. Pulau Mansinam terletak di Teluk Doreh dekat kota Manokwari dan memiliki nilai sejarah serta geografis yang sangat penting bagi masyarakat di seluruh tanah Papua. Secara geografis, pulau kecil ini dikelilingi oleh terumbu karang yang sangat indah dan menjadi pelindung alami bagi pelabuhan Manokwari dari hantaman ombak besar samudera, meskipun ukurannya relatif kecil. Pulau ini memiliki sumber air tawar yang melimpah yang telah digunakan oleh pelaut selama berabad-abad sebagai tempat pengisian persediaan air. Vegetasi di pulau ini didominasi oleh pohon kelapa dan hutan pantai yang rimbun yang memberikan suasana teduh bagi setiap orang yang berkunjung ke daratan ini. Letaknya yang berada di tengah teluk membuat sirkulasi udara di pulau ini sangat menyegarkan dan bebas dari polusi kendaraan bermotor yang bising. 27. Pegunungan Jayawijaya. Pegunungan Jayawijaya merupakan tulang punggung geografis Pulau Papua yang membentang dari arah barat ke timur dengan puncak-puncak yang menembus awan putih yang sangat tebal. Secara geografis, rangkaian pegunungan ini merupakan hasil dari tabrakan lempeng benua Australia dengan lempeng Samudra Pasifik yang terjadi jutaan tahun yang lalu secara perlahan. Karena proses tektonik yang masih terus berlangsung hingga saat ini, pegunungan ini menjadi salah satu wilayah yang paling aktif secara geologis di dunia. Di sepanjang rangkaian pegunungan ini terdapat berbagai lembah dalam yang terisolasi dan menjadi rumah bagi kebudayaan kuno yang masih lestari hingga sekarang. Fenomena geografi ini menciptakan pembatas alami yang sangat ekstrem antara wilayah pesisir utara dan pesisir selatan yang memiliki iklim yang sangat jauh berbeda. 66. Danau Rombebai. Danau Rombebai merupakan danau air tawar terbesar kedua di Pulau Papua yang terletak di dekat muara Sungai Mamberamo di bagian utara wilayah ini. Secara geografis, danau ini berada di wilayah dataran rendah yang sangat luas dan dikelilingi oleh rawa-rawa serta hutan hujan tropis yang hampir tidak bisa ditembus. Kawasan ini memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, terutama untuk spesies burung air dan berbagai jenis buaya yang hidup di perairan tenang. Danau ini berfungsi sebagai penampung air alami yang sangat besar selama musim penghujan, sehingga mencegah terjadinya banjir besar di wilayah hilir Sungai Mamberamo. Karena lokasinya yang sangat terpencil dan sulit diakses, danau ini masih menyimpan banyak rahasia alam yang belum sepenuhnya dieksplorasi oleh para peneliti botani dunia. 25. Kepulauan Mapia. Kepulauan Mapia adalah gugusan pulau karang terluar Indonesia yang terletak di Samudera Pasifik dan berada sangat dekat dengan perbatasan wilayah negara Palau di utara. Secara geografis, kepulauan ini terdiri dari 3 pulau utama, yaitu Pegun, Bras, dan Vanildo, yang semuanya dikelilingi oleh atol karang yang sangat luas. Letaknya yang berada di tengah samudera lepas membuat kepulauan ini memiliki ekosistem laut yang sangat murni dengan jarak pandang bawah air yang sangat luar biasa. Pulau-pulau ini berfungsi sebagai titik dasar koordinat wilayah kedaulatan negara Indonesia di bagian paling utara Papua yang sangat strategis bagi pertahanan nasional. Meskipun jauh dari daratan utama, kepulauan ini menjadi tempat bertelur yang sangat penting bagi penyu hijau dan penyu sisik yang sudah mulai langka di dunia. 24. Selat Dampier. Selat Dampier beruyasitsen perairan dan memisahkan Pulau Waigeo dengan Pulau Batanta di wilayah Kepulauan Raja Ampat yang memiliki karakteristik arus laut sangat kencang. Secara geografis, selat ini merupakan jalur utama bagi arus lintas Indonesia yang membawa massa air hangat dari Samudera Pasifik menuju ke Samudera Hindia. Kekuatan arus yang besar ini membawa nutrisi organik yang sangat melimpah sehingga mendukung pertumbuhan terumbu karang yang paling produktif di seluruh planet bumi.
Penyelam sering kali menemukan kawanan ikan pari manta yang sedang berenang melawan arus di selat ini untuk mencari makan di permukaan air yang jernih. Topografi dasar laut selat ini sangat bervariasi, mulai dari tebing curam hingga dataran pasir yang menjadi rumah bagi jutaan makhluk laut yang berwarna-warni. 23. Pegunungan Foja. Pegunungan Foja terletak di bagian utara Papua dan dikenal oleh para ilmuwan dunia sebagai dunia yang hilang karena tingkat keterisolasiannya yang sangat luar biasa ekstrem. Secara geografis, pegunungan ini tidak memiliki jalur transportasi darat dan dikelilingi oleh hutan hujan primer yang sangat lebat serta tebing-tebing yang sangat curam. Keterpencilan ini menyebabkan banyak spesies hewan dan tumbuhan purba yang dianggap sudah punah ternyata masih dapat ditemukan hidup dengan tenang di wilayah ini. Pada tahun 2005, ekspedisi ilmiah internasional menemukan puluhan spesies baru termasuk burung pengisap madu dan kanguru pohon yang sebelumnya belum pernah tercatat. Wilayah ini merupakan salah satu benteng terakhir keanekaragaman hayati di bumi yang masih benar-benar murni dan belum terganggu oleh campur tangan modernisasi manusia. 22. Rawa Biru. Rawa Biru merupakan sebuah kawasan lahan basah yang sangat penting yang terletak di dalam wilayah Taman Nasional Wasur di Kabupaten Merauke, bagian selatan. Secara geografis, rawa ini memiliki sistem perairan yang sangat unik karena airnya yang jernih dan berwarna kebiruan yang berasal dari sumber mata air tanah. Kawasan ini menjadi jantung kehidupan bagi masyarakat lokal, serta ribuan spesies fauna yang bergantung pada ketersediaan air tawar selama musim kemarau panjang. Vegetasi di sekitar rawa didominasi oleh rumput air dan pohon-pohon gelam yang mampu bertahan hidup di dalam kondisi tanah yang selalu tergenang oleh air. Kelestarian rawa ini sangat krusial untuk menjaga keseimbangan hidrologi di wilayah selatan Papua yang cenderung kering dibandingkan dengan wilayah utara yang sangat lembab. 21. Lembah Kebar. Lembah Kebar terletak di jantung Pegunungan Tambrau dan merupakan sebuah dataran tinggi yang sangat luas serta dikelilingi oleh perbukitan yang menjulang sangat tinggi. Secara geografis, lembah ini memiliki karakteristik unik berupa padang rumput alami yang sangat luas yang jarang ditemukan di wilayah Papua bagian barat yang rimbun. Tanah di lembah ini sangat subur dan menjadi rumah bagi tumbuhan endemik rumput kebar yang dipercaya memiliki khasiat kesehatan yang sangat luar biasa bagi manusia. Suhu udara di lembah ini sangat sejuk karena berada pada ketinggian sekitar 500 hingga 600 meter di atas permukaan air laut yang biru. Keindahan panorama lembah yang hijau dengan latar belakang gunung yang biru menciptakan pemandangan yang sangat memukau bagi siapapun yang berhasil menjangkaunya. 20. Pulau Numfor. Pulau Numfor terletak di Teluk Cenderawasih dan merupakan pulau yang terbentuk dari pengangkatan batuan karang purba yang terjadi selama periode waktu geologi yang sangat lama. Secara geografis, pulau ini memiliki bentuk yang cenderung bulat dengan topografi yang relatif datar jika dibandingkan dengan pulau-pulau tetangganya yang memiliki banyak pegunungan tinggi. Wilayah pesisirnya dikelilingi oleh hamparan terumbu karang yang sangat luas yang menyediakan habitat bagi berbagai jenis ikan karang dan biota laut yang berlimpah. Tanah di pulau ini cenderung tipis dan berbatu, namun tetap mampu mendukung pertumbuhan hutan tropis yang hijau serta perkebunan kelapa milik masyarakat lokal setempat. Karena lokasinya yang berada di tengah teluk, pulau ini menjadi tempat persinggahan yang sangat ideal bagi pelaut yang sedang melintasi perairan utara Papua. Definiolictas. Sungai Tariku. Sungai Tariku yang dahulu dikenal dengan nama Sungai Roufaer merupakan salah satu anak sungai utama yang membentuk aliran Sungai Mamberamo di bagian pegunungan tengah. Secara geografis, sungai ini mengalir dari arah barat menuju ke timur melewati lembah-lembah yang sangat dalam dan hutan hujan yang hampir tidak tertembus cahaya. Semi aliran airnya sangat deras dan membawa material sedimen dari pegunungan yang memberikan nutrisi bagi ekosistem di sepanjang bantaran sungai yang sangat luas tersebut. Sungai ini berfungsi sebagai penghubung komunikasi dan transportasi bagi suku-suku pedalaman yang tinggal di sepanjang aliran sungai yang penuh dengan jeram yang sangat berbahaya. Keberadaan Sungai Tariku sangat penting dalam menjaga keseimbangan air di wilayah cekungan Mamberamo yang merupakan salah satu kawasan paling basah di bumi. 18.
Bukit Tungku Wiri. Bukit Tungku Wiri atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan Bukit Teletubbies terletak di pinggiran Danau Sentani, wilayah Kabupaten Jayapura yang sangat indah mempesona. Secara geografis, bukit ini merupakan bagian dari rangkaian perbukitan karst yang tertutup oleh hamparan rumput hijau yang sangat halus dan terlihat sangat rapi alami. Pemandangan dari puncak bukit ini menawarkan panorama Danau Sentani yang sangat luas dengan latar belakang pegunungan Cyclope yang menjulang tinggi di kejauhan yang megah. Struktur geologi bukit ini terdiri dari batuan sedimen yang telah mengalami proses erosi sehingga membentuk gundukan-gundukan tanah yang menyerupai bentuk mangkuk yang terbalik. Lokasi ini menjadi salah satu titik pengamatan geografi yang paling mudah diakses untuk menikmati keindahan bentang alam wilayah utara Papua yang sangat ikonik dan mengagumkan bagi wisatawan. 17. Pegunungan Maoke. Pegunungan Maoke merupakan rangkaian pegunungan yang membentuk tulang punggung Pulau Papua dengan puncak-puncak yang sangat tinggi menembus langit biru yang cerah. Secara geografis, rangkaian ini mencakup beberapa puncak tertinggi di Indonesia, termasuk Puncak Jaya yang memiliki salju abadi di atasnya sepanjang tahun tanpa henti. Nama Maoke sendiri berasal dari bahasa lokal yang memiliki arti gunung salju karena penampakannya yang putih berkilau dari kejauhan saat cuaca sedang cerah. Formasi geologi pegunungan ini sangat kompleks karena terbentuk dari hasil tabrakan dua lempeng tektonik raksasa yang terus bergerak hingga saat ini secara perlahan. Keberadaan pegunungan ini menciptakan penghalang iklim yang sangat signifikan antara wilayah pesisir utara dan selatan Pulau Papua yang memiliki karakteristik sangat berbeda jauh sekali bagi ekosistemnya. 16. Teluk Arguni. Teluk Arguni terletak di wilayah Kabupaten Kaimana dan dikenal secara geografis karena memiliki ribuan formasi batuan karst yang sangat unik dan terlihat sangat eksotis. Perairan teluk ini dikelilingi oleh tebing-tebing kapur yang menjulang tinggi di mana terdapat banyak lukisan purba peninggalan manusia pada zaman prasejarah yang masih misterius. Arus air di dalam teluk ini dipengaruhi oleh pasang surut samudra yang sangat kuat sehingga menciptakan ekosistem pesisir yang sangat kaya akan nutrisi alami. Hutan bakau yang sangat lebat tumbuh subur di sepanjang pinggiran teluk dan menjadi tempat perlindungan bagi berbagai jenis burung laut dan ikan-ikan kecil yang beragam. Keheningan alam yang terjaga di wilayah ini menjadikannya salah satu laboratorium alam yang paling berharga untuk penelitian arkeologi dan biologi kelautan dunia internasional. 15. Pulau Salawati. Pulau Salawati adalah salah satu dari 4 pulau besar utama di gugusan Kepulauan Raja Ampat yang memiliki kekayaan hayati yang sangat luar biasa indah. Secara geografis, pulau ini dipisahkan dari daratan utama Semenanjung Kepala Burung oleh sebuah selat sempit yang memiliki arus air laut sangat deras sekali setiap harinya. Sebagian besar wilayah pulau ini masih ditutupi oleh hutan hujan tropis primer yang menjadi rumah bagi burung cendrawasih raja yang sangat langka dan berwarna merah. Topografi pulau ini cenderung datar di bagian selatan, namun berbukit-bukit di bagian utara dengan formasi batuan yang sudah berumur jutaan tahun lamanya sejak masa purba. Pulau ini juga memiliki cadangan minyak bumi dan gas alam yang tersimpan jauh di bawah lapisan tanah yang sangat subur tersebut bagi lingkungan sekitarnya. 14. Karst Mamberamo. Kawasan Karst Mamberamo merupakan salah satu formasi geologi yang paling sulit untuk diakses di seluruh daratan Pulau Papua karena medannya yang sangat ekstrem dan berbahaya. Secara geografis, wilayah ini terdiri dari menara-menara batu kapur yang tajam serta jurang-jurang dalam yang tersembunyi di bawah kanopi hutan hujan yang sangat gelap gulita. Proses pelarutan batuan kapur oleh air hujan selama ribuan tahun telah membentuk sistem sungai bawah tanah yang sangat luas dan belum sepenuhnya tereksplorasi oleh manusia. Kelembapan udara di kawasan ini sangat tinggi karena vegetasi yang begitu padat menghalangi sinar matahari untuk mencapai permukaan tanah secara langsung setiap harinya. Karst ini menjadi benteng pertahanan alami bagi berbagai spesies flora dan fauna endemik yang tidak dapat ditemukan di bagian bumi lain manapun juga. Shisan. Sungai Lawrence. Sungai Lawrence mengalir dengan sangat tenang melintasi wilayah Taman Nasional Lawrence di bagian selatan Papua menuju ke perairan Laut Arafura yang sangat luas dan dalam. Secara geografis, sungai ini merupakan salah satu jalur air utama yang membelah hutan bakau terbesar di dunia dengan sistem ekosistem yang masih sangat murni sekali.
Aliran sungainya membawa material sedimen yang sangat kaya akan nutrisi dari puncak-puncak gunung bersalju menuju ke dataran rendah yang sangat subur bagi kehidupan flora. Sungai ini menjadi habitat bagi berbagai jenis ikan air tawar serta buaya muara yang sering terlihat berjemur di sepanjang pinggiran sungai yang sangat sunyi tersebut. Keberadaan Sungai Lawrence sangat krusial bagi keseimbangan ekologi di wilayah pesisir selatan karena berfungsi sebagai pengatur distribusi air tawar yang sangat penting. 12. Pulau Waigeo. Pulau Waigeo merupakan pulau terbesar di Kepulauan Raja Ampat yang memiliki teluk-teluk dalam dengan pemandangan yang sangat mempesona bagi siapapun yang melihatnya secara langsung di sana. Secara geografis, pulau ini memiliki struktur tanah yang sangat unik dengan keberadaan Teluk Maya Libit yang hampir membelah pulau ini menjadi dua bagian yang benar-benar terpisah. Hutan di pulau ini merupakan habitat asli dari burung cendrawasih merah yang sangat ikonik dan menjadi simbol keindahan alam Papua bagian barat yang luar biasa. Selain kekayaan daratannya, perairan di sekitar Pulau Waigeo juga menyimpan keanekaragaman terumbu karang yang sangat tinggi serta populasi ikan yang sangat melimpah ruah sekali di bawahnya. Pulau ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Raja Ampat karena lokasinya yang sangat strategis di antara gugusan pulau-pulau lainnya. 11. Danau Anggi Giji. Danau Anggi Giji terletak di ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut di wilayah Pegunungan Arfak yang sangat dingin dan sering berkabut tebal. Secara geografis, danau ini dikenal dengan sebutan danau laki-laki oleh masyarakat lokal karena memiliki bentuk yang lebih luas dan air yang berwarna agak gelap pekat. Pemandangan di sekitar danau didominasi oleh perbukitan yang tertutup oleh rumput pendek dan bunga-bunga pegunungan yang sangat cantik serta jarang ditemukan di tempat lain. Suhu udara di wilayah ini dapat turun drastis hingga mendekati titik beku pada malam hari saat musim kemarau panjang sedang berlangsung di sana saat ini. Danau-danau ini terbentuk dari aktivitas tektonik purba yang menciptakan cekungan besar di puncak gunung sehingga air hujan tertampung secara alami sejak dahulu. Sebelum kita melanjutkan dengan fakta-fakta menarik terbaru, jangan lupa untuk berlangganan dan menyukai video ini agar terus mempelajari fakta-fakta menakjubkan tentang setiap provinsi di negara kita yang indah ini. 10. Dataran Tinggi Arfak. Dataran Tinggi Arfak merupakan sebuah kawasan pegunungan yang sangat luas di wilayah Manokwari yang memiliki tingkat endemisitas flora dan fauna yang sangat tinggi sekali nilainya. Secara geografis, wilayah ini mencakup berbagai tipe ekosistem mulai dari hutan hujan dataran rendah hingga hutan lumut yang berada di puncak-puncak gunung tertinggi di sana. Dataran ini menjadi rumah bagi suku Arfak yang telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan pegunungan yang sangat menantang dan bersuhu udara yang sangat dingin membeku. Banyak peneliti dari berbagai negara datang ke wilayah ini untuk mempelajari perilaku burung pintar yang memiliki kemampuan membangun sarang sangat artistik dan juga rumit. Keindahan alam dataran tinggi ini seringkali diselimuti oleh kabut tebal yang memberikan suasana sangat mistis bagi para petualang yang datang. 9. Selat Sagawin. Selat Sagawin merupakan perairan sempit yang memisahkan Pulau Batanta dengan Pulau Salawati di wilayah bagian utara Kepulauan Raja Ampat yang sangat memukau mata setiap orang. Secara geografis, selat ini dikenal karena memiliki arus bawah laut yang sangat kuat dan seringkali menciptakan pusaran air di permukaan yang terlihat tenang. Keunikan selat ini adalah kedalamannya yang sangat luar biasa meskipun jarak antara kedua pulau tersebut relatif sangat dekat jika dilihat melalui peta daratan pulau. Selat ini menjadi jalur migrasi penting bagi berbagai jenis mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain sekitarnya. Nutrisi yang terbawa oleh arus kuat ini menjadikan tebing-tebing bawah laut di Selat Sagawin penuh dengan pertumbuhan karang kipas yang sangat besar. 8. Pegunungan Tamrau. Pegunungan Tamrau membentang di bagian utara semenanjung Kepala Burung dan berfungsi sebagai benteng alam yang melindungi keanekaragaman hayati yang sangat melimpah di dalam wilayah tersebut. Secara geografis, rangkaian pegunungan ini memiliki lereng-lereng yang sangat curam serta lembah yang dalam yang dialiri oleh sungai-sungai kecil dengan air yang jernih. Kawasan ini masih sangat minim tersentuh oleh pembangunan infrastruktur manusia sehingga kondisi hutannya masih benar-benar murni dan memiliki banyak spesies pohon raksasa purba. Pegunungan ini juga merupakan habitat penting bagi penyu belimbing yang bertelur di pantai-pantai utara yang berada tepat di kaki pegunungan yang sangat megah ini.
Ketinggian puncak-puncaknya seringkali tertutup oleh awan kumulus yang tebal sehingga menciptakan iklim mikro yang sangat lembab bagi pertumbuhan tanaman anggrek. 7. Delta Sungai Digul. Delta Sungai Digul merupakan salah satu sistem delta terbesar di bagian selatan Pulau Papua yang bermuara secara langsung menuju ke perairan Laut Arafura yang dangkal. Secara geografis, wilayah delta ini terdiri dari jaringan anak sungai yang sangat rumit serta pulau-pulau endapan tanah yang tertutup oleh hutan bakau sangat lebat. Proses sedimentasi yang berlangsung selama ribuan tahun telah menciptakan daratan baru yang sangat labil dan seringkali berubah bentuk sesuai dengan pergerakan arus air. Wilayah ini memiliki peran yang sangat penting sebagai tempat pembiakan alami bagi berbagai jenis ikan komersial dan udang yang menjadi komoditas utama masyarakat. Delta ini juga menjadi saksi bisu sejarah geologi di mana daratan Papua perlahan-lahan meluas ke arah selatan akibat tumpukan material tanah pegunungan. 6. Pulau Batanta. Pulau Batanta merupakan pulau terkecil di antara 4 pulau besar di Raja Ampat, namun memiliki karakteristik geografis yang paling bergunung-gunung dan juga sangat terjal. Secara geografis, pulau ini didominasi oleh rangkaian pegunungan yang membentang di tengah pulau dengan puncak tertinggi yang sering sekali tertutup oleh kabut putih yang tebal. Pulau ini memiliki banyak sekali air terjun yang jatuh langsung ke arah laut karena kemiringan lerengnya yang sangat ekstrem di sepanjang garis pantai pulau. Hutan hujan di pulau ini merupakan habitat bagi spesies endemik seperti cendrawasih botak yang hanya bisa ditemukan di wilayah daratan kecil yang sangat eksotis ini saja. Keindahan teluk-teluk kecil yang tersembunyi di balik tebing batu menjadikan pulau ini sebagai lokasi yang sempurna untuk kegiatan eksplorasi alam. 5. Danau Habema. Danau Habema sering disebut sebagai danau di atas awan karena terletak pada ketinggian lebih dari 3.200 meter di atas permukaan laut yang biru. Secara geografis, danau ini berada di kaki puncak Trikora dan merupakan danau tertinggi yang ada di seluruh wilayah Kedaulatan Negara Republik Indonesia saat ini juga. Bernama Daongit Sarian di sekitar danau sangat unik dengan adanya padang rumput alpin serta tumbuhan-tumbuhan kerdil yang telah beradaptasi dengan kadar oksigen yang sangat tipis sekali. Suhu udara di tempat ini sangat ekstrem karena bisa mencapai angka di bawah 0 derajat Celcius pada malam hari yang sangat dingin membeku. Perairan danau yang sangat tenang mencerminkan bayangan gunung-gunung tinggi di sekitarnya sehingga menciptakan suasana yang sangat damai sekaligus megah bagi pengunjung. 4. Puncak Mandala. Puncak Mandala merupakan puncak tertinggi kedua di Pulau Papua dengan ketinggian mencapai 4.760 meter di atas permukaan air laut yang luas. Secara geografis, puncak ini terletak di bagian timur Pegunungan Jayawijaya dan sempat memiliki lapisan salju abadi yang sangat luas pada beberapa dekade yang lalu di sana. Namun akibat pemanasan suhu bumi yang terjadi secara global, lapisan es di puncak ini kini telah menghilang sepenuhnya dan menyisakan hamparan batuan beku yang dingin. Medan untuk menuju ke puncak ini dianggap sebagai salah satu yang tersulit di dunia karena lokasinya yang sangat terpencil dan cuaca yang tidak menentu. Meskipun demikian, Puncak Mandala tetap menjadi simbol kekuatan geologi Pulau Papua yang terus tumbuh dan berubah seiring waktu yang lama. 3. Teluk Berau. Teluk Berau merupakan perairan yang sangat luas yang memisahkan bagian kepala burung dengan bagian leher burung di wilayah Papua bagian barat yang sangat dinamis sekali. Secara geografis, teluk ini memiliki ekosistem pesisir yang sangat kaya dengan hamparan hutan bakau yang sangat luas dan menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Perairan di dalam teluk ini cenderung lebih tenang jika dibandingkan dengan laut lepas di sekitarnya karena terlindungi oleh daratan yang melingkar dengan sangat indah sekali. Di bawah permukaan airnya terdapat formasi karang yang sangat sehat serta populasi berbagai jenis kerang raksasa yang hidup di dasar laut yang cukup dangkal tersebut. Teluk ini memiliki peranan ekonomi yang sangat besar bagi penduduk lokal karena menyediakan sumber protein laut yang melimpah. 2. Garis Wallace dan Weber. Garis Wallace dan Weber merupakan batas imajiner yang secara geografis memisahkan persebaran fauna Asia dengan fauna Australia di wilayah Kepulauan Nusantara yang sangat luas ini. Pulau Papua terletak sepenuhnya di sebelah timur garis Weber yang berarti secara geologis dan biologis wilayah ini memiliki kaitan sangat erat dengan benua Australia sejak dahulu. Hal ini menjelaskan mengapa di Papua ditemukan banyak hewan berkantung seperti kanguru pohon dan burung cendrawasih yang tidak ditemukan di bagian barat wilayah Indonesia.
Letak geografis ini menjadikan Papua sebagai wilayah transisi yang sangat unik di mana berbagai spesies berevolusi secara terpisah dari daratan utama benua Asia lainnya. Fenomena ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kekayaan ilmu pengetahuan biologi dunia dalam memahami penyebaran makhluk hidup. 1. Lempeng tektonik Pasifik. Lempeng tektonik Pasifik merupakan kekuatan geologi utama yang bertanggung jawab atas pembentukan seluruh bentang alam yang ada di Pulau Papua selama jutaan tahun lamanya hingga kini. Secara geografis, interaksi antara lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat dan lempeng Australia yang bergerak ke arah utara menciptakan tekanan yang sangat hebat sekali. Tekanan inilah yang menyebabkan terangkatnya dasar Laut Purba menjadi pegunungan Jayawijaya yang puncaknya kini mencapai ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut. Proses subduksi dan pergeseran lempeng ini masih terus berlangsung hingga saat ini yang mengakibatkan wilayah Papua sering mengalami aktivitas gempa bumi yang cukup aktif. Keunikan struktur geologi ini menjadikan Papua sebagai salah satu tempat paling menarik di dunia bagi para ilmuwan kebumian internasional. Odadita setelah menemukan beberapa rahasia geografis Papua yang kurang dikenal, beritahu kami mana yang paling Anda sukai atau mana yang paling mengejutkan Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan mari kita lihat berapa banyak dari kita yang setuju. Jika Anda merasa kami melewatkan sesuatu atau ingin menambahkan sesuatu, kami ingin mendengar dari Anda. Masukan Anda membantu kami meningkatkan setiap video. Dan berbicara tentang video, ada satu lagi di layar sehingga Anda dapat terus menjelajahi geografi negara kita yang indah ini. Tapi sebelum Anda pergi, jangan lupa untuk berlangganan dan menyukai video ini agar kita dapat terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.